Provinsi Jawa. Anak-anak ada yang tahu di Provinsi Jawa Barat itu ada tarian apa ya? Tari. Iya, belum tahu. Tarian manu. Ini tarian adat apa? Tarian adat namanya kebaya. Siapa yang pernah pakai baju kebaya? Aku. Ada aku. Ini ada yang tahu rumah adat apa? Rumah ini namanya rumah adat Joglo. Itu di Jawa juga sebut dulu. Jawa Barat. Kalau ini ada yang pernah main angklung? Keragaman budaya yang ada khususnya di Jawa Barat. Oke, sekarang Kita pindah. keragaman itu apa sih menurut anak-anak semuanya? Keragaman itu apa? Perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti bahasa adat, istiadat, pakaian, rumah adat, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah di Indonesia. Iya, betul. Jadi keragaman budaya itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti tadi bahasa daerahnya. Lalu ada juga tadi pakaian adatnya yang berbeda-beda. Lalu ada juga rumah adatnya yang berbeda-beda dan masih banyak lagi. Karena Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, maka itu memiliki banyak perbedaan. Tapi tidak menjadikan itu semua apa ya? Justru kita itu dengan adanya perbedaan itu harus benar-benar bersatu. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Dua. Nah, ini ada beberapa pakaian adat. Di sini ada kebaya tadi yang sudah dijelaskan. Lalu ada juga baju adat Bali. Bali itu hampir sama seperti Jawa, tapi Bali itu biasanya dominannya warna putih dan ada selendang di sini. Selendang warna apa itu? Lalu ada juga pakaian adat dari Toraja dan Warna oranye. Lalu lanjut lagi, di sini ada bahasa daerah. Biasanya kalian kalau di rumah suka pakai bahasa apa? Indonesia. Ya, karena kita ini ada di wilayah Jawa Barat, bahasa biasanya bahasa Sunda. Siapa yang bisa menyebutkan bahasa Sundanya? Apakah baru? Siapa kamu? Iya, betul. Selanjutnya ada juga bahasa lain dan seperti bahasa Jawa dan bahasa lainnya. Lalu di sini ada juga alat musik dan tarian tradisional. Tadi alat musiknya yang sudah disampaikan alat musik apa? Tariannya tarian apa? Tari Nah, itu juga sama ya dari Jawa juga. Mungkin perempuan-perempuannya kemana nari juga? Iya. Selanjutnya, kenapa sih kita itu harus bersatu dengan adanya keragaman ini? Supaya apa? Supaya tetap bersatu. Ya, terus apa lagi? Supaya tentram. Iya. Betul. Iya, betul. Dengan adanya keragaman ini, kita harus memperkuat keragaman kita, mempererat kesatuan kita agar tidak terpecah belah oleh orang lain, orang negara lain atau masyarakat itu yang mau menghancurkan Indonesia. Makanya kita harus bersatu. Pokoknya dengan adanya perbedaan ini kita jangan sampai terpisah, jangan terpecah belah. Oke, selanjutnya ibu akan memberi kalian beberapa kerjaan. Karena ini sudah dikelompokkan
sudah ada apa yang harus kalian kerjakannya di sini. Nanti kalian diberi lembar pengerjaan ini, lalu mengerjakan juga di laptop ada puzzle. Puzzle keragaman budaya. Nanti masing-masing kelompok harus menyelesaikan puzzle tersebut. Oke, dapat dipahami? Ya. Oke. Nah, tadi yang PPD-nya kan sudah dibagikannya satu persatu. Nanti kalian boleh kerjakan di rumahnya masing-masing. Nah, untuk sekarang karena laptopnya sudah ada di mejanya masing-masing, jadi itu ada puzzle, serpihan-serpihan puzzle. Nanti kalian susun menjadi satu gambar yang utuh. Nanti setelah selesai, kalian boleh angkat tangan untuk menjelaskan di depan. Oke? Ada paket yang ada dari Jawa Barat, dari Surabaya, dan kalian dulu tadi berat dan senjata dari sana itu kuda. Lalu ada kesukaan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada akhirnya kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk refleksi pembelajaran berbasis lesson study ya. Jadi saya kira Bu Ida sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi tujuan refleksi hari ini adalah kita bukan menilai individu ya, tapi kita akan menilai, mengevaluasi strategi yang sudah digunakan dan menentukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya gitu ya. Ya. Oke, silakan gimana? Betul sekali. Kita akan melihat prosesnya, bukan sekedar hasil. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang belajar bersama. Oke, untuk Bu Ida, kira-kira gimana perasaan Anda hari ini setelah saya mengajar? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali karena saya sendiri sangat senang menjadi guru. Juga saya akan selalu berusaha untuk melaksanakan tugas saya sebagai guru dengan baik. Juga kepada Bapak Ibu, karena pada praktik tadi saya sebenarnya menggunakan problem based learning dan saat persepsi siswa terlihat sangat antusias dan merespon dengan baik. Namun saya mengalami kendala dari segi waktu, terutama ketika diskusi kelompok. Beberapa siswa masih terlihat bingung dan juga saya merasa perlu menyiapkan pertanyaan pemantik dengan lebih variatif. Dari pengalaman tadi, saya belajar bahwa saya harus lebih siap dengan strategi scaffolding ini dan media pendukung agar siswa lebih mudah memahami permasalahan tersebut. Besar, siswa memang terlihat aktif berdiskusi, terutama di kelompok 1 dan kelompok 2 gitu ya. Tapi di kelompok 3 siswanya masih ada beberapa yang pasif, terutama sekitar 1-2 siswa ya yang terlihat pasif. Nah, saya rasa memang harus butuh contoh ya untuk tambahan dalam memahami permasalahan gitu. Nah, tadi saya mencatat ketika Ibu memberikan contoh konkret itu akan lebih baik. Jadi ditambahkan nanti untuk contoh konkretnya supaya lebih paham dengan konsepnya. Lalu nanti untuk di pertemuan berikutnya media visual yang Ibu sudah berikan itu sangat baik saya lihat, dan Ibu sudah menggunakan media berbasis kearifan lokal ya saya lihat ya. Nah itu merupakan paduan yang sangat baik dan memperkuat untuk penguatan konsepnya. Saya apresiasi usaha Ibu Ida membangun interaksi dengan siswa. Kelebihan Bu Ida adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Namun manajemen waktu dan penggunaan instruksi yang kurang jelas perlu ditingkatkan. Mungkin Bu Ida bisa membuat checklist langkah diskusi untuk membantu siswa yang kesulitan. Itu ya Bu Ida. Oke, kalau dari sisi saya sebagai DPL ya, dari sisi teori sudah oke sih ya dengan problem based learning ya. Cuman memang perlu meningkatkan nalar kritis siswanya dan disiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang host ya. Jadi ada hierarchical thinking question gitu. Jadi jangan lupa juga membuat assessment autentiknya. Jadi bukan hanya tes hasil belajar agar kita tahu proses berpikir siswa seperti itu. Oke, saya kira ini waktunya sudah cukup ya untuk refleksi.
observer 1, observer 2, Guru Pamong gimana? Siap. Sudah oke? Ya. Oke ya, kalau sudah oke ya saya kira Kita simpulkan kita simpulkan bersama-sama. Jadi refleksi pada kesempatan kali ini saya melihat ada kekuatan siswa yang aktif, antusias dan cukup bagus ya. Yang kedua tantangan itu terkait dengan manajemen waktu, betul Bu Ida tadi manajemen waktunya ada yang kurang ya. Jadi instruksi diskusi juga pemilihan media pembelajaran harus pas begitu. Lalu untuk perbaikan selanjutnya ini menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Jadi biar siswa itu lebih tertarik dengan variasi-variasi yang bagus dan model visual yang lebih kaya gitu dan menyusun asesmen proses belajar siswa. Mungkin itu. Gimana? Observer 1? Mungkin apa yang menjadi harapan Bu Ida setelah melakukan pengajaran dan refleksi hari ini, Bu? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semua masukannya. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan merevisi rencana pembelajaran dan juga akan menambahkan media pembelajaran visual seperti itu dan akan memperbaiki alokasi waktunya. Selanjutnya harapan saya yaitu saya dapat melakukan pembelajaran dengan lebih sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu dan juga saya akan menjadi guru yang lebih profesional mungkin sekali ini. Terima kasih ya Bu Ida ya. Di sini tuh belajar bersama di tempat ini gitu ya. Ya, oke. Saya kira begitu refleksi hari ini sudah disepakati semua ya. Ini menjadi catatan dan dokumentasi untuk perbaikan ke depannya. Mungkin itu untuk pertemuan refleksi hari ini. Kita isi dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku DPR mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.